Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 231. Lihat itu. Yah, kamu kembali dulu. Aku akan mencari tahu apakah aku menemukan teman untuk memeriksanya. Ye Junlin datang ke kediaman King Long dan menemukan Vermilion Bird. Biarkan Suzaku menyelidiki masalah ini. Suzaku tidak membutuhkan hak istimewa, dan langsung menggunakan teknologinya sendiri untuk memulai pertanyaan. Jenderal, uang di rekening perusahaan Huating memang telah ditransfer. Suzaku segera mendapatkan hasilnya. Apakah itu akun Li Tianhao atau anggota keluarga Li lainnya? Ye Junlin bertanya. Tidak, ini adalah akun luar negeri. Tetapi meskipun akun luar negeri ini dibuat atas nama Li Tianhao, sekarang akun tersebut adalah akun yang teduh dan tidak ada catatan. Sulit bagi saya untuk melacaknya, dan itu akan memakan waktu lama. Waktu tertentu. Hah, saya mengetahuinya lagi. Akun perusahaan grup Li dan akun pribadi 17 anggota keluarga Li dengan total 230 juta yuan juga telah ditransfer ke akun luar negeri ini. Dan saat uang dari akun perusahaan Huating dicairkan, ditransfer kurang dari 1 menit sebelum dan sesudah. Suzaku membuat penemuan besar. Apa? Semua uang dari keluarga Li telah dipindahkan. Ye Junlin bertanya. Ya itu betul. Sukue berkata lagi, pihak lain juga membuat akun palsu dan catatan transfer palsu. Ini menunjukkan bahwa uang di akun perusahaan Huating ditransfer ke Li Tianhao. Jika mereka memeriksanya di akun mereka sekarang, masih ada uang, tetapi itu sebenarnya akun palsu, bukan sama sekali. Uang. Setelah mendengarkan Ye Junlin, dia terkejut dan berkata, orang ini telah menipu keluarga Li. Memang. Itu membuat keluarga Li berpikir bahwa uang perusahaan Huating telah ditransfer. Pada kenyataannya, bahkan bagian ini dan semua uang keluarga Li diambil oleh peretas. Keluarga Li masih tidak tahu apa-apa dalam kegelapan. Kata Suzaku. Suzaku, Anda melacak akun ini. Pastikan untuk mencari tahu kemana uang itu pergi. Ye Junlin memerintahkan. Jenderal, jangan khawatir. Meskipun lawannya pintar, dia bertemu denganku. Suzaku berjanji. Pada saat ini, seseorang dari perusahaan Huating melaporkan kasus tersebut. Karena ada catatan berita dan petunjuk tentang transfer dana publik pribadi Li Tianhao. Segera polisi datang ke perusahaan Huating. Li Ziran dan Li Wenyuan semuanya dipanggil. Mereka semua ketakutan. Siapa yang menelepon polisi? Siapa yang menelepon polisi? Li Wenyuan bertanya. Itu karena dia tahu bahwa Li Tianhao telah berpaling. Jadi kedua orang itu tidak akan memanggil polisi jika mereka mati. Kecuali Anda tidak mengenali ayah kakek ini. Mereka juga sengaja menjelaskan kepada perusahaan yang mengetahui masalah ini. Toh jangan panggil polisi. Tapi sekarang seseorang telah memanggil polisi. Itu bukan kami. Tak satu pun dari kami yang memanggil polisi. Karyawan menggelengkan kepala. Tetapi mereka tidak memanggil polisi. Zhang Song dan yang lainnya melakukan alarm. Mereka menempatkan semua tuduhan pada Li Tianhao. Setelah mengambil biaya nyata, biarkan dia hanya dengan patuh menyerah. Kedua bersaudara itu merencanakan segalanya. Saat ini mereka bahkan menarik akun palsu tersebut. Polisi berkata dengan dingin, kami menerima telepon anonim untuk melaporkan bahwa Li Tianhao mentransfer lebih dari 635 juta dana publik. Sekarang buktinya meyakinkan. Saya mendengar bahwa Anda mendengar Li Tianhao secara pribadi mengaku mentransfer uang di tempat. Polisi itu bertanya. Para karyawan hanya bisa mengangguk patuh. Oke, sekarang bukti manusia dan fisiknya sudah lengkap. Ayo pergi ke Li Tianhao. Kata polisi. Juga membawa Li Wenyuan dan Li Ziran dan yang lainnya. Di Villa Li. Semuanya tertawa. Tiba-tiba sirene berbunyi. Beberapa petugas polisi bergegas masuk dari luar dan dengan cepat mengendalikan Li Tianhao. Polisi melangkah maju dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Li Tianhao, kamu ditangkap karena dicurigai memindahkan dana publik, penyusupan ilegal ke dalam jaringan, dan pencurian jaringan. Li Tianhao dan semua anggota keluarga Li tercengang. Bersambung. Bab 232. Menangkap. Mereka memandang Li Wenyuan dan Li Ziran dengan luar biasa. Tanpa sadar mengira itu adalah polisi yang mereka panggil. Baru saja semua orang masih berdiskusi. Li Wenyuan dan Li Ziran tidak berani memanggil polisi sama sekali. Kamu mengkhianati leluhurmu. Uff. Li Wenyuan tiba-tiba memuntahkan darah. Kalian berdua idiot mati otak. Kamu melakukan ini pada ayah kakek. Kamu tidak layak menjadi keluarga Li. Nenek moyangku malu padamu. Pada saat ini, keluarga Li bergegas seperti orang gila, mencoba menelan ayah dan anak perempuan Li Wenyuan. Tidak.
Bukan polisi yang kami panggil. Bukan kita. Li Wenyuan dan Li Ziran sama-sama menangis sedih. Li Tianhao menatap keduanya lebih jauh. Kamu hanya ingin memaksaku mati, kan? Oke. Sekarang aku duduk di penjara. Apakah kamu puas? Kakek ayah tidak. Kami tidak bermaksud begitu. Li Ziran menangis dalam diam. Kemarilah. Aku ingin memeriksa akun pribadi Li Tianhao untuk melihat apakah ada uang. Lu Tianming, Kapten Detasemen Siguan, memerintahkan. Segera Departemen Teknis mengirim pesan. Pemimpin, tidak ada uang di rekening Li Tianhao. Tidak sepeser pun. Li Tianhao terkejut. Bagaimana mungkin tidak ada uang? Anggota keluarga Li lainnya juga terkejut. Awalnya ada 10 juta di akun pribadi Li Tianhao. Apa? Tidak ada uang. Apakah tidak ada catatan transfer? Lu Tianming tercengang. Pemimpin detasemen baru saja memeriksa. Dan uang itu ditransfer lagi dan ditransfer ke rekening luar negeri. Kata Departemen Teknis. Apa? Li Tianhao, kamu benar-benar mentransfer uang itu ke rekening luar negeri. Kecepatanmu sangat cepat. Li Tianhao tercengang. Saya tidak punya. Di mana saya memiliki akun di luar negeri? Tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan berseru. Tidak. Zhang Song dan saudara Zhang Qi yang dipindahkan. Semuanya. Periksa akun dan akun perusahaan mereka. Li Tianhao mengingatkan. Seluruh keluarga Li mulai memeriksa rekening mereka. Investigasi menemukan bahwa uang semua orang telah ditransfer. Tidak ada 1 sen pun di akun semua orang. Tidak ada 1 sen pun di akun perusahaan. Ini Zhang Song dan Zhang Qi. Li Wenhai dan Li Wenfei menanggapi satu persatu. Li Songkui bahkan berkata, saya tahu mengapa mereka pergi. Mereka melarikan diri. Mereka meminta kakek untuk mengakui transfer untuk menyelesaikan tuduhan terhadap kakek. Ledakan. Setelah Li Mengyue tahu yang sebenarnya, dia tiba-tiba pingsan. Li Tianhao menepuk dahinya dan berkata, begitu. Zhang Song kembali 2 bulan ini hanya untuk mendapatkan kepercayaan saya. Saya dengan naif berpikir bahwa masa depan keluarga Li dapat ditempatkan padanya. Jadi segala sesuatu tentang keluarga Li tidak ada artinya. Dia transparan. Dengan keterampilan meretas saudaranya, mengambil uang itu mudah. Aku tidak menyangka anak ini akan menjebakku. Li Tianhao hampir pingsan dengan bunga di depannya. Lagu Zhang terkutuk. Li Wenfei hampir marah. Pada saat ini, Departemen Teknis memeriksa semua akun keluarga Li. Telah dikonfirmasi bahwa total 230 juta yuan keluarga Li juga ditransfer ke rekening luar negeri. Lu Tianming bertanya, bisakah Anda mendapatkan uangnya? Hampir tidak mungkin. Sekarang rekening luar negeri telah dibatalkan. Uangnya hilang. Setelah mendengar penjelasan yang diberikan oleh bagian teknis. Engah. Keluarga Li jatuh ke tanah satu persatu. Semua orang malu. Li Wenyuan dan Li Ziran adalah sama. Uang tidak dapat dikembalikan secara langsung. Keluarga Li sudah berakhir. Bersambung. Bab 233. Pergi ke penjara. Li Songkui dengan cepat menceritakan semuanya kepada polisi. Terutama Zhang Song dan Zhang Qi bersaudara. Wajah Lu Tianming serius. Kamu tiba-tiba keluar dengan suasana hati yang santai. Apakah kami percaya padamu? Kami ingin bukti. Sekarang uang perusahaan Huating ditransfer oleh Li Tianhao. Dan ini semua dicatat. Uang orang lain juga ditransfer oleh Li Tianhao. Karena teknisi kami mengetahui bahwa rekening luar negeri dibuat atas identitas Li Tianhao. Kami memiliki semua bukti. Li Tianhao, apalagi yang harus kamu katakan? Lu Tianming berkata dengan dingin. Kawan, apakah kamu memikirkannya? Kenapa itu benar-benar kakekku? Mengapa dia memberitahu Li Ziran mereka? Li Songkui bertanya. Lu Tianming mencibir. Karena Li Tianhao ingin menculik Nona Li Ziran dan yang lainnya dengan kasih sayang. Disimpulkan bahwa mereka tidak berani memanggil polisi. Baru lakukan ini. Ini. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Karena itulah yang keluarga Li pikirkan. Selain itu, Departemen Teknis kami telah memeriksa. Dan tidak ada seorang pun bernama Zhang Qi yang datang ke Suzhou dan Hangzhou. Kereta berkecepatan tinggi pesawat tidak memiliki informasi tentang dia. Apakah kamu berbohong? Mendengar ini, semua orang mengerti bahwa ini diatur lebih awal. Ada bukti ketidakhadiran Zhang Qi. Saudara Zhang Song benar-benar berbahaya. Bawa aku pergi dulu. Lu Tianming memerintahkan. Li Tianhao hendak mengakui nasibnya. Pada saat ini, Lu Tianming menerima telepon dari Fu Suejian. Oke, aku akan segera mundur. Lu Tianming mengundurkan diri dengan seseorang. Bisnismu akan ditunda. Aku akan memeriksanya. Ini membingungkan keluarga Li. Setelah aman sementara, Li Tianhao segera berkata, panggil bajingan ini dengan cepat.
Tanya apa yang terjadi. Li Mengyue memutar telepon Zhang Song, tetapi terhubung. Zhang Song, apa yang kamu lakukan? Binatang buas. Begitu telepon terhubung, Li Mengyue hanya mengomel. Ada apa? Mungkinkah makhluk abadi Li Tianhao ditangkap? Dia pantas menerima kejahatan itu. Zhang Song mengatakan ini. Anda tahu, Zhang Song melakukan semuanya. Zhang Song, di mana kamu? Dapatkan uangnya kembali dengan cepat. Li Mengyue akan meledak. Zhang Song di ujung telepon tampak terkejut. Berapa uangnya? Mengapa saya tidak mengerti? Li Mengyue sangat marah sehingga dia menangis. Zhang Song, jangan berpura-pura. Semua uang dari Li Ziran dan keluarga Li kita akan dipindahkan. Kamu menyalahkanku untuk ini. Bukankah kakekmu mentransfer uang dari perusahaan Li Ziran? Ada juga catatan transfer, dan dia mengakuinya secara langsung. Apakah itu ada hubungannya denganku? Jika uangnya hilang, kamu bisa saja temukan Li Tianhao. Zhang Song mencibir. Anda. Li Mengyue marah dan hampir merusak telepon. Oke, kamu di mana? Kapan kamu kembali? Li Mengyue menstabilkan suasana hatinya dan berbicara dengan Zhang Song setenang mungkin. Ini akan mudah selama Zhang Song kembali. Laki-lakiku. Aku sudah di luar negeri. Aku akan kembali sebentar lagi. Zhang Song berisik. Ledakan. Berita ini membawa malapetaka bagi seluruh keluarga Li. Suatu ketika dia melarikan diri ke luar negeri. Sulit untuk menangkapnya kembali. Bencana keluarga Li hanya bisa menanggungnya sendiri. Jika uangnya hilang, Li Tianhao akan masuk penjara. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Li Tianhao mengedipkan mata dengan penuh semangat. Artinya Li Mengyue menipu Zhang Song kembali. Otak Li Mengyue berputar dengan cepat. Zhang Song, saya telah sakit selama beberapa hari terakhir. Dan saya sering mual dan muntah. Anda tahu. Kembalilah dan temani saya ke rumah sakit untuk melihat. Saya kira saya hamil. Bersambung. Bab 234. Pernikahan dan uang palsu. Li Wenfei, Li Wenhai dan yang lainnya mengacungkan jempol Zhang Song. Li Mengyue seharusnya hamil. Semua orang tahu ini. Bagaimana dengan Zhang Song? Pasti akan teliti tentang daging dan darahnya sendiri. Li Wenfei menyela dan berkata, Song, Mengyue pasti hamil. Datang dan bawa dia untuk pemeriksaan komprehensif. Lagi pula, kamu adalah seorang ayah, jadi kami tidak berani bergerak. Haha, Li Wenfei, aku akan menidurimu. Apakah kamu tidak tahu apa yang dilakukan putrimu? Putrimu adalah kuku gelombang. Aku tidak tahu berapa banyak pria anjing yang telah tidur dengannya. Dan sekarang aku, hamil. Anda ingin menemukan saya. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Zhang Song bahkan memarahi. Setelah mendengarkan Li Mengyue, dia segera menjadi marah. Zhang Song, apakah kamu pria sialan? Kamu benar-benar mengatakan hal yang memberontak. Zhang Song mencibir, hehe, Li Mengyue, kamu menyebalkan. Ayah anak itu mungkin bahkan tidak tahu bahwa kamu adalah manusia anjing. Ingin aku yang bertanggung jawab. Keluar. Keluargamu semua pelacur. Keluar. Setelah berbicara, Zhang Song menutup telepon. Penonton terkejut. Semua orang luar biasa. Li Mengyue langsung pingsan. Li Wenfei sangat marah sehingga dia muntah darah. Yang lain buru-buru memanggil Zhang Song, tetapi anak ini sudah mati. Aku tidak bisa melewatinya. Ketika saya menelepon lagi setelah beberapa saat, itu sudah kosong. Apa yang harus saya lakukan? Semua orang tampak mati. Jika saudara Zhang Song tidak dapat menemukannya, bahkan tidak ingin mendapatkan uangnya kembali. Pada saat ini, Li Wenhai berkata tanpa daya, saya baru saja meminta teman saya untuk memeriksa Zhang Song, dan semua informasinya salah. Dia adalah pria yang teduh sama sekali. Dia sama sekali bukan raksasa luar negeri. Setelah mendengarkan ini, semua orang mengerti. Zhang Song ada di sini untuk menipu pernikahan dan uang. Li Mengyue tidur dengan sia-sia selama lebih dari setahun tanpa berbicara, dan menipu semua uang dari keluarga Li. Tetapi intinya adalah bahwa mereka tidak memiliki bukti sama sekali. Bahkan akta nikah itu palsu dan belum tercatat sama sekali. Jika Anda mencari bukti, Zhang Song dan Zhang Qi bersaudara tidak pernah muncul di rumah Li sama sekali. Keluarga Li tidak tahu. Tidak ada bukti. Hanya bisa dikatakan bahwa Zhang Song bersaudara itu pintar. Sebenarnya, keduanya awalnya berencana untuk berbohong untuk menikahi Li Ziran. Tetapi mereka tidak berharap Ye Junlin akan kembali. Zhao Yalan dan Li Wenyuan terkejut. Untungnya, mereka masih ingin menikahi Li Ziran dengan Zhang Qi. Kalau dipikir-pikir sekarang, jika Anda menikah dengan Zhang Qi, uang akan tertipu. Bahkan tubuh Li Ziran akan tertipu. Dengan darah tumpah dari sudut mulut Li Tianhao, dia bertanya dengan cemas,
Apakah ada cara untuk mendapatkan orang kembali? Bahkan jika uangnya tidak diperlukan, kedua binatang ini harus ditemukan. Ya, jika saya melihat dua binatang ini, saya akan membunuh mereka. Ya, saya memberikan hidup saya harus membunuh dua binatang ini. Pemikiran keluarga Li saat ini adalah bahwa uang tidak diperlukan, tetapi saudara-saudara Zhang Song harus mati. Tetapi saat ini, terlalu sulit untuk menemukan dua orang berdasarkan kontak dan sumber daya keluarga Li. Terlebih lagi, Li Tianhao masih ingin segera masuk penjara. Li Ziran baru saja meminta bantuan sahabatnya Fang Ziqing. Jawaban Fang Ziqing, sulit, hampir tidak mungkin, tapi dia mau mencobanya. Li Ziran tahu bahwa ini adalah ucapan yang sopan, hal yang mustahil. Siapa yang bisa menyelesaikan ini? Tuhan, selamatkan keluarga Li saya. Li Tianhao menengadah ke langit dan berteriak. Orang-orang, saya dapat menemukan. Saya dapat menyelesaikan masalah ini. Pada saat ini, sebuah suara datang. Ye Junlin tidak tahu kapan dia sudah tiba di rumah Li. Bersambung. Bab 235. Kejatuhan. Hanya kamu. Li Wenhai mencibir, penuh penghinaan. Li Wenfei juga marah, dan meraung dengan marah. Kamu bisa melakukan sesuatu dengan sampah ini. Bisakah kamu menariknya ke bawah? Li Tianhao juga mengutuk. Ya. Apa yang kamu lakukan di sini? Bahkan kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan membuat masalah. Li Mengyue bahkan lebih marah. Ye Jun datang kepadamu untuk melihat kemunduran keluarga Li. Apakah kamu datang ke lubang? Menghadapi perang kolektif keluarga Ye. Ye Junlin mencibir. Sejujurnya, masalahmu tidak ada hubungannya denganku. Aku menyelesaikan masalah ini untuk istriku. Jika saya mendapatkan uang itu, jangan meminta apapun jika Anda memiliki kemampuan. Ye Junlin berkata dengan dingin. Li Tianhao mencibir lagi dan lagi. Oke, jika Anda bisa mendapatkan uangnya, kami tidak ingin satu sen pun. Yah, jangan menyesal kalau begitu. Ziran, ayah, ayo pergi. Ye Junlin membawa keduanya pergi. Ye Junlin ini hanya di sini untuk menonton lelucon. Dia datang ke sini untuk bunuh diri. Ini benar-benar kejam. Limbah ini sama dengan binatang Zhang Song. Jika dia bisa meminta uang, aku akan memberikan seluruh kepalanya. Keluarga Li kami terlalu pahit. Dan ketika kami bertemu pembohong, kami menghadapi pemborosan. Semua orang di keluarga Li menghela nafas. Setelah meninggalkan rumah leluhur Li, Li Ziran bertanya dengan ragu, kamu benar-benar bisa? Cobalah. Ye Junlin tersenyum. Apa yang bisa kamu lakukan? Brother Zhang Song pintar dan tidak meninggalkan petunjuk. Bahkan Departemen Teknis Kepolisian tidak dapat melacaknya. Hanya kamu. Kamu pikir kamu siapa? Li Wenyuan mencibir. Zhao Yalan juga berkata, Ye Junlin, kamu tidak ingin mencampur-adukkan segalanya. Jangan mengacau. Sekarang kamu puas. Ziran tidak punya apa-apa. Apakah kamu pikir kamu bisa menandingi Ziran? Keduanya berkata serempak, kami memberi tahu Anda. Bahkan jika Ziran saat ini tidak layak bagi Anda sebagai tahanan kerja. Li Ziran takut akan masalah, dan dengan cepat membawa Ye Junlin pergi. Jangan mencampuri urusan King's Landing. Polisi seharusnya punya petunjuk. Kakek awalnya dibawa pergi, tapi kemudian dibebaskan. Diperkirakan sesuatu yang baru telah ditemukan. Li Ziran bertanya. Ye Junlin benar-benar ingin mengatakan, saya membiarkan Fu Suejian melepaskannya. Ngomong-ngomong, beberapa perabot Ziking telah tiba. Kamu bisa membantu memindahkannya. Aku akan pergi ke Ziking untuk melihat apakah aku bisa membantu. Dengan cara ini, Ye Junlin terus menggerakkan Fang Ziking lagi dengan mengenakan pakaian kerja dari perusahaan yang bergerak. Saat ini, di rumah sakit swasta Suhang Villa, orang terkaya, Tuan Shen Wanshan, sudah berwajah merah dan dalam semangat yang sangat baik. Setelah Ye Junlin menyelamatkannya, kesehatannya tampak semakin baik. Kakek, aku menemukan identitas orang ini, dia adalah Ye Junlin dari grup Junlin. Shen Xinyi berkata dengan penuh semangat. Ternyata itu dia. Shen Wanshan jelas mengenal Ye Junlin. Bagaimanapun, itu adalah kuda hitam 6 tahun yang lalu. Mereka semua mendengar tentang itu. Ya, hukuman 6 tahun baru saja berakhir. Dia saat ini bekerja di perusahaan pemindahan semut hitam. Dan hari ini aku melihatnya bergerak lagi. Kata Shen Xinyi. Shen Wanshan menghela nafas. 6 tahun penjara sudah cukup untuk melemahkan seorang jenius. Dia bersedia menjadi penggerak. Sue Wanghui berkata, faktanya, dia tidak berdamai. Saya bertemu Tuan Shen Anda, jadi dia tidak puas dengan 1 miliar, tetapi menginginkan 10 miliar atau bahkan lebih. Sekarang kita akhirnya mengerti mengapa dia menginginkan 10 miliar.
dan dia ingin menghasilkan banyak uang dari ini. Bersambung. Bab 236. Makan nasi lembut. Seorang direktur pengobatan Tianshan berkata, "Orang tua, Tuan Shen, saya telah berurusan dengan Ye Junlin 6 tahun yang lalu. Orang ini memiliki rencana yang dalam dan gaya yang kuat untuk berhasil dengan cara apapun. Kali ini, saya takut bahwa dia akan dianiaya. Ya, Ye Junlin adalah orang yang sangat pintar. Jika kita gagal memenuhi persyaratannya kali ini, dia mungkin akan menggunakan cara seperti memberitahu publik bahwa dia menyelamatkanmu. Setelah belenggu opini publik terikat padanya, kita akan dipimpin pergi dengan hidung." Semua orang merasa jijik dengan Ye Junlin. Orang seperti ini terlalu penuh kebencian. Shen Xinyi tidak memiliki kasih sayang untuk Ye Junlin sekarang. Dia mencibir dan berkata, "Kakek, saya telah mengetahuinya. Ye Junlin ini telah menganggur sejak dia dibebaskan dari penjara, dan tidak ada hubungannya sepanjang hari. Itu tergantung pada istrinya Li Ziran makan nasi lunak. Aku melihatnya kali ini. Aku hanya ingin merusak uang. Tapi, sekarang keluarga Li dalam masalah." Shen Xinyi menoleh ke Feng. Shen Wanshan tertarik. "Oh, apa masalahnya?" Keluarga Li dan istri Ye Junlin hampir 1 miliar uang telah diambil. Keluarga Li akan menyatakan kebangkrutan. Patriark Li Tianhao akan dipenjara juga, kata Shen Xinyi. Mata Shen Wanshan berbinar-binar. Kesempatan bagus. Shen Xinyi dan yang lainnya bereaksi. "Kakek, apakah maksudmu kami membantu keluarga Li bertahan dari krisis yang setara dengan membayar kembali rahmat penyelamat nyawa Ye Junlin?" Shen Wanshan tersenyum. "Itu dia. Metode ini bagus. Ini akan memastikan bahwa Ye Junlin tidak akan mengganggu keluarga Shen di masa depan." Yang lain berseru. Shen Wanshan menasihati, "Xinyi, Anda pergi untuk menangani masalah ini. Lalu saya akan menyapa departemen terkait, dan penjara Li Tianhao akan dihindari. Ketika masalah ini diselesaikan, saya akan menemui Ye Junlin secara pribadi untuk menjelaskannya. Dia menyelamatkan hidup saya, dan saya menyelamatkan keluarganya. Kami akan menyelesaikannya." Kakek mengerti. Trik apa yang menurutku dimiliki Ye Junlin kali ini? Shen Xinyi tampak bangga. Tepat ketika keluarga Li tidak dapat melakukan apa-apa, pemimpin detasemen Siguan, Lu Tianming, menelepon dan memberitahu Li Tianhao bahwa ada hal lain yang tersembunyi dalam masalah ini dan dia tidak perlu ditangkap. Air mata Li Tianhao keluar. Tak lama, sebuah Rolls-Royce berhenti di depan rumah Li. Shen Xinyi datang dengan beberapa asisten. "Perkenalkan, ini Shen Xinyi dari keluarga Shen." Setelah mendengarkan perkenalan Shen Xinyi, Li Songkui dan Li Mengyue menjadi gila. Cucu perempuan dari orang terkaya. Semua orang hampir berlutut di tanah. "Saya mendengar tentang kesulitan keluarga Li. Saya datang ke sini untuk membantu. Sekarang Anda memiliki uang di akun Anda. Anda dapat memeriksanya." Suara Shen Xinyi jatuh. Semua orang mulai bertanya. Benar saja. Uang sebelumnya kembali dengan banyak uang. Semua orang bahkan mengerti bahwa Li Tianhao tidak perlu masuk penjara, tetapi keluarga Shen melakukannya. "Jangan khawatir. Masalah ini sudah selesai." Li Tianhao menangis. "Nona Shen, saya hanya bertanya, mengapa Anda ingin membantu keluarga Li?" Shen Xinyi tersenyum. Seseorang dari keluarga Li memiliki kebaikan kepada keluarga Shen. Kali ini dianggap telah dilunasi. Anda tidak perlu bertanya siapa itu. Sejak saat itu, Anda dan keluarga Shen saya tidak bertengkar. Setelah Shen Xinyi meninggalkan keluarga Li, dia datang ke perusahaan Huating dan menyelesaikan masalah pendanaan. Li Ziran dan Li Wenyuan secara alami ingin bertanya mengapa, tetapi jawaban Shen Xinyi sama dengan jawaban keluarga Li. Keluarga Shen tidak ingin penyelamatan Ye Junlin atas Shen Wanshan menjadi terlalu umum, agar tidak membiarkan Ye Junlin menggunakannya untuk membuat keributan. Jadi itu adalah kebaikan keluarga Li. Ye Junlin, yang baru saja memindahkan Fang Ziqing, belum berganti pakaian, dan Li Ziran menelepon. "Apa? Krisis keuangan keluarga Li sudah berakhir." Bersambung. Bab 237. Penemuan hati nurani. Ye Junlin tampak terkejut. Apakah saudara-saudara Zhang Song mengetahui bahwa mereka telah mengirim uang itu kembali? "Aku akan memberitahumu alasan spesifiknya di malam hari. Aku sibuk untuk saat ini." Li Ziran dengan cepat menutup telepon. Ketika Ye Junlin hendak membuka pakaian, beberapa mobil mewah muncul di depannya. Shen Xinyi yang berjalan, diikuti oleh orang terkaya Shen Wanshan, dan ada ratusan pengawal dan rombongan di sekitarnya. Pertempuran itu sangat besar, bahkan di tempat bangsawan. Itu juga menyebabkan penonton. "Halo, Tuan Ye Junlin. Ini Shen Wanshan."
Shen Wanshan mengambil inisiatif untuk menyapa. Matanya tertuju pada pakaian kerja Ye Junlin. Ini benar-benar perusahaan yang bergerak. Ada apa? Apa ada yang salah? Ye Junlin mengerutkan kening. Shen Xinyi tersenyum dan berkata, Tuan Ye, tujuan kami datang hari ini adalah untuk memberitahu Anda bahwa kebaikan Anda dalam menyelamatkan kakek saya telah terbayar. Ye Junlin tidak bisa tidak memikirkan sesuatu. Apakah kamu meringankan krisis keluarga Li? Yah, Tuan Ye benar-benar pintar. Untuk membalas kebaikanmu, keluarga Li dan perusahaan Li Ziran berjumlah lebih dari 865 juta. Dan aku harus pergi. Dan Li Tianhao dibebaskan dari penjara. Shen Wanshan tersenyum. Shen Xinyi menambahkan, mulai sekarang, kebaikan Ye Junlin untuk menyelamatkan kakekku sudah jelas. Sejak saat itu, kami tidak ada hubungannya denganmu lagi. Jangan ganggu keluarga Shenku. Shen Wanshan berkata, Tuan Ye, Shen Wanshan tidak ingin berutang budi kepada siapapun dalam hidup saya. Saya hanya memiliki kesempatan ini, dan saya akan melunasinya. Ketika Shen Wanshan pergi, Ye Junlin berkata, berhenti. Shen Wanshan dan Shen Xinyi berhenti dan saling memandang. Hati berkata, Ye Junlin benar-benar ingin mengambil kesempatan untuk menghancurkan orang. Tidak mudah untuk menyingkirkannya. Apakah Tuan Ye pikir kami memberi lebih sedikit uang? Tidak puas. Shen Xinyi selalu membenci Ye Junlin di dalam hatinya. Orang serakah seperti Anda, ingin 10 miliar, kan? Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan menyelesaikan ini sendiri. Kekacauan apa yang kalian tambahkan? Mendengar ini, wajah beberapa orang di Shen Wanshan berubah. Ye Junlin memang sama seperti yang mereka diskusikan, tidak pernah puas dan tidak bermoral. Jelas perlakuan seperti ini membuatnya sangat tidak puas. Awalnya bernilai 10 miliar, tetapi 1 miliar telah berlalu. Shen Wanshan sedikit marah. Tuan Ye, maksud Anda bahwa Anda ingin saya berhutang budi kepada Anda yang menyelamatkan nyawa Shen Wanshan? Apa yang akan terjadi pada Anda nanti? Ya, apa yang kamu maksud dengan Ye Junlin? Itu benar. Kamu menyelamatkan kakekku, tetapi kami juga menyelamatkan keluarga Li. Apakah mungkin kamu ingin puluhan miliar dan ratusan miliar dipuaskan? Shen Xinyi secara langsung menyatakan sikapnya. Saya katakan, tidak mungkin. Ya, orang serakah sepertimu. Ingin mengancam keluarga Shen dengan hal-hal yang menyelamatkan nyawa lelaki tua itu. Katakan, itu tidak mungkin. Keluarga Li telah menerima kebaikan kami. Dan kamu tidak berguna apapun yang terjadi. Shen Wanshan bahkan berkata dengan dingin. Kalian perlu tahu bahwa kalian adalah orang seperti ini. Tidak ada yang akan membiarkan kalian diselamatkan sejak awal. Shen Xinyi mengangkat kepalanya dengan bangga. Sudah ku bilang. Kakekku sudah mati. Bahkan jika kamu tidak merawatnya, dia akan selamat. Ya, lelaki tua itu baik-baik saja. Aku hanya memintamu untuk melewatkannya. Bukankah kamu berharap kamu memeras orang dengan masalah ini? Pada saat ini, Ye Junlin direndahkan seperti tikus di mata semua orang. Ye Junlin tersenyum dan berkata, anggap saja ini dengan serius. Jangan khawatir, aku lupa menyelamatkan orang malam itu. Aku tidak butuh imbalan apapun, apalagi aku tidak kekurangan uang. Bersambung. Bab 238. Saya tidak kekurangan uang. Kata-kata Ye Junlin menarik penghinaan semua orang. Sungguh suatu kemunafikan. Jelas saya ingin puluhan miliar hingga ratusan miliar, tetapi mereka mengatakan bahwa saya tidak ingin dibayar. Jelas dia adalah seorang penggerak, tapi dia bilang dia tidak kekurangan uang. Ini munafik sampai ekstrim. Ini benar-benar menjengkelkan. Shen Wanshan, Shen Xinyi dan yang lainnya semua memandang Ye Junlin dengan jijik. Di mata mereka, Ye Junlin tidak berbeda dengan lalat di lubang. Kamu tidak perlu ikut campur dalam urusan keluarga Li. Aku akan mengembalikan uangmu. Ye Junlin berkata dengan acuh tak acuh. Shen Wanshan terkejut. Akankah orang yang tidak pernah puas seperti itu masih membayar kembali? Lebih dari 8 miliar. Dari mana dia mendapatkan uang? Hanya bercanda. Shen Xinyi berkata dengan cepat. Oke, kembalikan uangnya, kan? Lalu kembalikan kepada kami sekarang. Shen Wanshan juga berkata, saya ingin melihat kemampuan Tuan Ye juga. Beberapa orang menuntut pengembalian uang Ye Junlin di tempat. Ye Junlin berkata, tidak sekarang. Saya akan mengembalikan uang itu kepada Anda. Anda harus kembali dulu. Mendengar ini, semua orang di keluarga Shen menunjukkan senyum mengejek. Apa ini bukan kemunafikan? Itu 800 juta. Untuk apa? Bicara tentang hal itu. Yah, Tuan Ye, kami akan pergi. Anda tidak perlu mengembalikan uangnya. Selama Anda tidak mengganggu keluarga Shen saya di masa depan,
Jangan mengacaukan hal-hal yang menyelamatkan saya. Shen Xinyi tersenyum dan berkata, kakek tidak bisa. Banyak orang telah menyaksikannya. Selanjutnya, Shen Wanshan dan rombongannya pergi dengan tergesa-gesa. Ye Junlin sangat busuk di mata mereka. Ye Junlin mengerti bahwa orang-orang ini telah salah paham. Saya pikir saya merusak uang untuk menyelamatkan orang. Mendengus. Saya tidak memperhatikan Shen Wanshan belaka. Saya masih memandang rendah uang kecil Anda. Alasan mengapa Ye Junlin tidak memberikan uang di tempat itu sederhana. Zhang Song dan Zhang Qi bersaudara harus memuntahkan uang itu. Setelah Ye Junlin berganti pakaian. Ayo cari Suzaku. Laporkan kepada jenderal bahwa semua lebih dari 800 juta uang telah dilacak oleh saya. Dan mereka tidak punya waktu untuk menggunakannya. Saya telah mengunci bagian uang ini saat ini. Saya akan segera mengembalikannya. Kata Suzaku. Bagus. Di mana Zhang Song dan Zhang Qi? Sudahkah kamu menemukannya? Ye Junlin bertanya. Pertanyaan ini diserahkan kepada King Long. Aku menemukannya. Dua orang ini masih di Suzhou dan Hangzhou. Mereka sangat pintar. Jika mereka pergi saat ini, mereka mudah diekspos di bandara dan stasiun kereta. Jalan King Long. Pergi. Aku akan pergi dan melihat sendiri. Ye Jun mendekat. Yang mengejutkan Ye Junlin adalah bahwa saudara-saudara Zhang Song bersembunyi di desa di kota tempat Lu Suewen dan istrinya tinggal sebelumnya. Dapat dilihat bahwa saudara-saudara lebih berhati-hati. Di rumah sewa, dua bersaudara dan tiga lainnya sedang bermain kartu. Pada saat ini, Zhang Song mengirim pesan dari ponselnya. Setelah melihat isinya, wajah Zhang Song dan Zhang Qi berubah drastis. Karena lebih dari 8 miliar yang mereka transfer sebenarnya dibekukan. Tidak. Karena mereka bisa membekukan uangnya, mereka pasti bisa menemukannya di sini. Kita harus mundur. Kelimanya segera pergi dari sini membawa tas mereka. Tetapi ketika kelima orang itu datang ke gang, mereka bertemu dua orang secara langsung. Ye Junlin dan King Long. Ye Junlin, ternyata kamu. Zhang Song tampak terkejut. Ye Junlin tersenyum. Zhang Song, metodemu cukup tinggi. Bagaimana Anda menemukan kami? Zhang Song sangat ingin tahu tentang ini. Mata merah Zhang Qi mengejek dan mengeluarkan pisau semangka. Kakak jangan tanya. Ayo bunuh orang ini dulu dan kabur. Cici. Zhang Song dan tiga lainnya juga mengeluarkan parang. Kelimanya memegang pisau dan perlahan berjalan menuju kedua Ye Junlin. Mereka berniat membunuh, dan mereka terikat untuk membunuh Ye Junlin. Bersambung. Bab 239. Kebiasaan memaksa. Ye Junlin, pergi dan mati. Aku telah menahanmu untuk waktu yang lama. Tepat ketika saudara Zhang Song menebas ke arah Ye Junlin, ada gelombang langkah kaki yang cepat. 50 orang bergegas keluar dari belakang mereka. Pria berkepala itu memiliki pinggang bulat dan galak. Saudara Zhang Song jatuh dengan tongkat. 4 lainnya tidak memiliki kekuatan bertarung di depan geng gangster ini. Segera kelima orang itu berguling-guling di tanah dan menjerit. Para gangster ini mendatangi Ye Junlin dan berteriak bersama, "Halo, Tuan Ye." Ternyata orang-orang ini adalah Brother Tiger dan mereka. Ketika Ye Junlin tiba, saudaranya mengetahuinya. Setelah Brother Tiger datang dengan saudara-saudaranya, dia menemukan bahwa seseorang berani menyerang Ye Junlin dan langsung marah. Akhirnya, Saudara Hu mengirim saudara-saudara Zhang Song ke Biro Keamanan Umum. Desa di kota ini termasuk dalam yurisdiksi Detasemen Siguan. Jadi pemimpin Detasemen Siguan Lu Tianming menerima saudara Zhang Song. Selama interogasi, saudara Zhang Song menjelaskan semuanya. Ketika ditanya kemana perginya uang itu, saudara Zhang Song berkata bahwa uang itu dibekukan. Hal pertama yang dipikirkan Lu Tianming adalah keluarga Shen, orang terkaya. Karena keluarga Shen telah menyapanya sebelumnya, keluarga Shen mengurus urusan Li Tianhao. Sekarang tampaknya keluarga Shen memiliki banyak kekuatan magis, tidak hanya menemukan Zhang Song Zhang Qi, tetapi juga membekukan uang yang ditransfer. Setelah itu, uang 8 miliar yuan ditransfer kepadanya, dan catatan itu akan dikembalikan ke keluarga Shen. Setelah melalui prosedur, Lu Tianming secara pribadi mengirim uang ke rumah Shen. Setelah keluarga Shen mendapatkan uang, mereka terkejut. Semua orang bertanya-tanya apakah itu dikirim oleh Ye Junlin. Hanya saja Lu Tianming tersenyum, itu tidak ada hubungannya dengan Ye Junlin. Semua orang di keluarga Shen tertawa. Bagaimana bisa Ye Junlin memiliki kemampuan yang begitu hebat? Membayar uang kembali. Apakah dia kaya? Ye Junlin ingin berpura-pura tegak di depan keluarga Shen. Kemudian, Lu Tianming datang ke rumah Li lagi dan menjelaskan masalahnya. Bagus. Masukkan dua bersaudara ini ke penjara. Terima kasih banyak, Kapten Lu. Li Tianhao menangis karena kegembiraan.
Lu Tianming tersenyum. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu ingin berterima kasih, terima kasih kepada orang terkaya, keluarga Sen. Uang itu dibawa kembali oleh mereka, dan orang-orang ditangkap oleh mereka. Dengan cara ini, keluarga Sen berpikir bahwa Lu Tianming melakukan semua ini. Lu Tianming dan keluarga Li mengira semua ini dilakukan oleh keluarga Sen. Masalah saudara Zhang Song telah diselesaikan, dan semua orang tidak kehilangan uang. Semua orang bahagia. Kepindahannya baru saja selesai. Fang Ziqing mengadakan perjamuan khusus dan memanggil Li Wenyuan dan istrinya. Paman dan Bibi, pertama-tama selamat kepada Anda karena telah menyelesaikan krisis. Fang Ziqing memberi selamat. Setelah itu, Li Wenyuan dan Zhao Yalan menatap Ye Junlin dan berkata, Ye Junlin, kamu tidak mengatakan bahwa kamu harus berurusan dengan masalah ini. Ya, saya menangani masalah ini. Ye Jun mendekat. Kamu bisa menariknya. Masalah ini jelas diselesaikan oleh keluarga Sen. Mereka menemukan orang-orangnya, dan mereka mendapatkan kembali uangnya. Itu memiliki hubungan denganmu. Bahkan jika kamu membual, kamu tidak bisa melakukan ini. Li Wenyuan dan Zhao Yalan tidak menyukai kebiasaan Ye Junlin yang memaksa. Ye Junlin tercengang. Bagaimana keluarga Sen menyelesaikannya? Dia mendapatkannya. Itu pasti kelompok Brother Tiger, tetapi mengirim Brother Zhang Song, dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, saudara Hu dan yang lainnya paling takut pada polisi. Oleh karena itu, semua orang sekarang berpikir bahwa semuanya dilakukan oleh keluarga Sen. Tapi Ye Junlin tidak peduli. Dia tidak peduli dengan keluarga Sen. Li Ziran buru-buru berkata, jangan bilang, Mom dan Dad, King's Landing juga menghibur kita. Bersambung. Bab 240. Keluarga yang hebat. Mari kita kurangi pembicaraan besar semacam ini di masa depan. Li Wenyuan berkata dengan marah. Fang Ziqing tersenyum. Paman dan Bibi, Ye Junlin telah sibuk pindah denganku selama 2 hari terakhir. Bagaimana aku bisa punya waktu untuk melakukan hal-hal lain? Oke, jangan bahas dia. Zhao Yalan melirik Ye Junlin lagi. Li Wenyuan menghela nafas. Menurutmu siapa kebaikan keluarga Li kita kepada keluarga Sen? Bagaimana keluarga Sen bisa membantu? Li Ziran tiba-tiba berkata, apakah orang tua saya akan menjadi bagian dari keluarga Li, ibu kota provinsi, kan? Saya khawatir hanya mereka yang bisa berhubungan dengan keluarga Sen. Li Ziran mengingatkan bahwa wajah Li Wenyuan dan Zhao Yalan berubah. Untuk menelusuri asal-usul garis keluarga Li, sebenarnya garis keturunan mereka hanyalah garis cabang. Nenek moyang keluarga Li berasal dari ibu kota provinsi keluarga Li. Keluarga Li, ibu kota provinsi, adalah keluarga yang hebat. Namun, ada terlalu banyak suku keluarga Li seperti Li Tianhao, tersebar di seluruh Tiongkok, dan hanya ada 70 atau 80 keluarga. Karena itu, Li Tianhao tidak pernah menghubungi keluarga Li di Jinling, ibu kota provinsi. Menurut pendapat semua orang, hanya keluarga ibu kota provinsi Li yang dapat dikaitkan dengan orang terkaya Sen Wanshan. Oke, jangan bicarakan masalah ini. Ceritakan tentang Mu Ziqing. Kudengar kita masih memiliki kerjasama yang mendalam dengan Ziran. Mata Li Wenyuan jatuh pada Fang Ziqing. Fang Ziqing tersenyum. Selanjutnya, grup Yunting memiliki rencana besar, dan kerjasama dengan Ziran tidak dapat dihindari pada saat itu. Rencana besar apa? Bisakah Anda memberi tahu saya? Li Ziran bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah Fang Ziqing menunjukkan ekspresi kekaguman. Ini tentang bos misterius saya. Visi dan rencananya benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Selanjutnya, kita akan mulai dengan obat-obatan dan teknologi untuk menghasilkan harmoni produk yang sama dengan kamar Suzhou Hangzhou Commerce. Dengan demikian menggantikan mereka. Mendengar ini, Li Ziran melirik Ye Junlin dengan ekspresi rumit. Ziqing, kita semua tahu bahwa teknologi inti obat-obatan dan teknologi grup Junlin ada di tangan kamar dagang Suzhou Hangzhou. Anda tidak memiliki teknologi. Bagaimana Anda bisa menghasilkan produk yang sama? Li Ziran bertanya dengan curiga. Jika Ye Junlin memiliki teknologi inti ini sekarang, dia harus bangkit setiap menit. Fang Ziqing tersenyum. Jadi bos saya itu supernatural. Dia sebenarnya memiliki semua teknologi inti. Sangat menakutkan. Li Ziran terkejut. Jangan lupa untuk melihat Ye Junlin. Ye Junlin selalu memiliki ingatan yang sangat baik, dan dia memiliki teknologi inti ini di benaknya. Tapi tidak ada yang mengira dia akan mengingatnya, termasuk Li Ziran. Jika teknologi ini dicetak, diperkirakan ratusan ribu halaman. Siapa yang bisa mengingat? Fang Ziqing tampak penuh harap dan kerinduan. Bos saya terlalu misterius dan kuat.
Saya mungkin masih lajang. Jika saya melihatnya, saya pasti akan mengejarnya. Li Ziran tersenyum. Sahabatku memiliki kepribadian yang kuat. Visinya lebih tinggi dari langit. Tidak ada orang yang meremehkannya. Tidak peduli seberapa bagus pihak lain, seberapa bagus latar belakang keluarga. Dia tidak menyukainya. Selain itu, Fang Ziqing telah berkembang di Amerika Serikat selama bertahun-tahun, dan dia telah melihat banyak bakat luar biasa. Diperkirakan penglihatannya lebih tinggi. Namun kini ada seorang pria yang membuat Fang Ziqing tertarik. Ini tidak mudah. Bahkan Li Ziran bertanya-tanya seperti apa bos Yunting Group itu. Ayo. Saya pikir Anda akan dapat mengejar ketinggalan dengan Ziqing dengan persyaratan Anda. Li Ziran tersenyum. Ye Junlin berkata, tidak mungkin. Jangan pikirkan itu. Dia tidak menyukaimu. Apa maksudmu, Ye Junlin? Apakah kamu pikir kamu bosku? Fang Ziqing berkata dengan dingin. Ye Junlin mengangguk. Ya, aku bosmu. Bersambung.